Halo YouTube, apa kabar? Kali ini saya akan membawakan video dengan tema dengan tema ketakutan, ya, mengelola rasa takut, ya. Dimana di video sebelumnya pun saya sudah berbicara tentang bagaimana mengelola rasa takut. Ya, begini ceritanya. Saya berada di salah satu rest area di jalan tol, di ruas jalan tol di daerah Salatiga. Ya, jalan. Hidup adalah sebuah perjalanan, sama seperti halnya jalan tol ini. Kayaknya seperti nggak berujung. Namun ketika kita keluar, tentunya harus melewati satu gerbang. Apa hubungannya dengan yang akan saya ulas kali ini adalah sebuah kegelapan. Sekali lagi, di video sebelumnya, gelap itu adalah defaultnya rasa takut manusia, ya. Salah satu default rasa takut manusia adalah dalam keadaan gelap. Nah, gelap itu identik dengan ketidaktahuan. Nah, hubungannya dengan saya sekarang ini menuju Semarang, di mana di kota Semarang ada seorang kawan saya, seorang sahabat saya, dan seorang guru saya yang seminggu yang lalu dari video ini dibuat, itu telah pergi meninggalkan saya dan teman-teman semua. Beliau adalah seorang budayawan, beliau adalah seorang guru. Bagi saya guru kehidupan, guru public speaking, guru macam-macam, teman untuk bercanda. Namanya Mas Pri GS. Nah, mengelola ketakutan kali ini ada hubungannya dengan kematian. Jadi kematian itu sesuatu yang tidak kita ketahui, ya. Sesuatu yang tidak kita ketahui dan gelap. Kita sering membayangkan ketakutan saat kematian itu akan terjadi. Ya, siapapun kita, apakah kita orang baik, apakah kita orang nakal, ataukah kita orang yang seperti preman, gali, dan lain sebagainya, semuanya akan menemui kematian. Dan kematian itu bagi sebagian besar orang masih merupakan misteri dan sebuah ketakutan. Sebenarnya cara mengelola rasa takut mati ini agak sedikit tricky, ya. Artinya agak sedikit tricky itu bawah sadar kita sering juga menakut-nakuti kita karena memori-memori yang pernah ditancapkan dalam bawah sadar kita tentang adanya pahala dan dosa, tentang adanya surga dan neraka. Disitulah ketakutan itu mulai muncul. Anyway, begini, kalau kita mau sederhanakan, saya bukan seorang ahli agama, saya juga bukan seorang ahli spiritual, tapi saya bisa melogikakan seperti ini. Mati itu seperti orang tidur. Ya, katakanlah kalau tidur kita bisa mimpi yang indah dan bisa juga mimpi yang nightmare gitu, ya. Jadi kalau kita analogikan, kita kepinginnya apa nih? Kalau kepingin mimpi indah dalam kematian kita, ya berbuatlah yang indah-indah di dunia ini. Tapi yang paling bisa menahan atau paling bisa mengelola rasa takut saya akan kematian adalah sebelum lahir kita tidak ingat apa-apa. Bahkan pada saat bayi kita tidak ingat apa-apa, kan? Nah, disitulah kayaknya sebelum lahir pun kita itu di alam kematian juga, kayaknya. Bagi yang setuju boleh komen, bagi yang tidak setuju pun boleh komen. Jadi sebelum kita ada di dunia ini, kita berada di mana kita tidak tahu dan kita tidak ingat apa-apa. Begitupun pula dengan kematian. Saya pikir sama aja dengan kita sebelum kita hidup. Saya sering berpikir seperti itu untuk sedikit mengelola rasa takut saya tentang kematian. Yang pasti, kematian itu akan segera hadir pada Anda, dan berbuatlah yang indah-indah di dunia ini agar Anda
mendapatkan mimpi yang indah saat kematian. Begitu saja cerita kali ini. Semoga bermanfaat. Klik pada jempol ke atas apabila Anda suka, dan saya Kang Wawan. Kita berada di channel Begini Ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Bye. Ini kita parkir mobil di sini, ya, parkir mobilnya di sini, dan sekarang kita menuju ke pemakamannya Mas Pri GS. Pada saat meninggalnya beliau saya nggak sempat untuk layat karena memang satu dan lain hal, dan baru saat 7 harinya ini saya baru bisa melayat, baru bisa mengunjungi kuburannya, baru bisa mengunjungi makamnya. Semoga beliau mendapatkan jalan yang terang menuju dimensi selanjutnya. Ya, ini dia makamnya Mas Pri GS. Kita doa dulu ya.